Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Fil fasli thalith minal hikamil marwiyah an a'immati ahlil bait alaihimussalam ila qawlihi wa min dhalika ma yurwa anil imamil Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbik. Di antara yang diriwayatkan dari Imam Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Imam Ali dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Imam Hasan dan Imamul Husain keduanya adalah raihanataya fil jannah, bahwa Imam Hasan dan Imam Husain itu adalah raihanataya, sesuatu yang membuat aku gembira, yang membuat aku senang, atau yang menghiburku fil jannah, di surga. Dan Imamul Hasan ini sayyidu syababi ahlil jannah, pemimpin para pemuda di surga, menjadi khalifah setelah ayahnya hanya beberapa bulan. Kemudian beliau mengundurkan diri demi kemaslahatan agar tidak ada keributan, kekacauan di antara umat Islam. Dan itu membuktikan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sebelum atau ketika beliau masih kecil. Inna bani hadza sayyidun, bahwa putraku ini, yaitu cucuku ini, yaitu Imamul Hasan, sayyidun, seorang pemimpin. Nabi mengatakan pemimpin, artinya apa? Bakal menjadi pemimpin. Dan itu terbukti. Setelah meninggalnya Sayyidina Ali, yang diangkat menjadi pemimpin adalah putranya Imamul Hasan. Berjalan beberapa saat terjadi keributan, lalu beliau mengundurkan diri. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah dalam keterusan hadis itu, bahwa beliau akan mendamaikan fi'atain azimatain, dua kelompok besar. Jadi dua kelompok besar yang sedang bertikai didamaikan. Lah, cara mendamaikan dengan mengundurkan diri. Karena saat itu terjadi keributan untuk apa bahasanya sekarang ini, menggagalkan kepemimpinan itu, kudeta. Ada
usaha kudeta, dari adu domba yang dilakukan orang. Nah, terjadilah pertikaian. Nah, lalu agar terhenti pertikaian itu, beliau mengundurkan diri. Nah, dan itu pun setelah mengundurkan diri dipancing untuk memunculkan emosi, ya, kemarahan, agar terus, karena memang tujuan, ya, di luar dua kelompok ini, ya, namanya orang adu domba kan orang ketiga. Nah, tapi beliau tidak menanggapi. Nah, kalau sekarang kita mungkin iya, kita bener kok, kita salah, kita nggak salah kok, dia yang salah kalau kita sekarang. Tapi kalau beliau enggak, karena itu sesuai, ya, hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya selihu baina fi'atain azimatain minal muslimin. Ya. Lah beliau ini Imamul Hasan berkata, kun fid dunya bibadanik wa fil akhirati bigalbik. Kamu ini di dunia, jadilah kamu di dunia itu hanya dengan badannya kamu. Nah, tapi di akhirat dengan hatimu. Maksudnya, benar badan kita ini di dunia. Nah, kita perlu makan, kita perlu minum. Nah, tapi pikiran kita jangan dunia, akhirat. Jadi badan kita di akhirat, tapi pikiran kita adalah badan kita di dunia, pikiran kita akhirat. Jangan badannya dunia, kemudian pikirannya, hatinya adalah dunia. Nah, bangun tidur yang dipikir dunia, mau tidur yang dipikir dunia. Di antara bangun dan mau tidur bingung ngurusi dunia. Nah, ini badannya, hatinya dunia sudah. Diajarkan oleh beliau, dunia badan kita aja. Badan kita dunia, perlu makan untuk supaya sehat, perlu istirahat supaya fit. Nah, tapi pikiran kita adalah akhirat. Artinya apa? Mengembangkan bagaimana kita bisa ibadah. Nah, bagaimana ibadahnya tadi itu sempurna, bagaimana ibadahnya itu bisa maksimal, istiqomah, bertambah. Itu harus ada selalu dalam pikiran kita. Itu yang dimaksud dengan apa? Akhirat di hatimu, dunia hanya di badanmu. Ya. Lihat para aulia itu, hidupnya di dunia. Mereka kerja hanya untuk mendapatkan kebutuhan. Pikirannya dunia? Enggak. Yang dipikirkan itu bagaimana sholat, bagaimana zikir, bagaimana membaca Al-Quran, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, mempererat hubungan dengan Allah. Itu yang ada dalam pikirannya. Bukan dalam pikirannya ini ngelamun, diem, yang dipikir kerja apa ya, ini kok turun ini pemasukannya ini, pengeluarannya. Jadi diem, yang dipikirkan urusan dunia. Ini badan dan akhir hatinya dunia. Tapi kalau mereka enggak, dunia itu enggak ada dalam pikirannya, enggak ada dalam hatinya, hanya untuk badannya tok. Nah, tapi dalam hati dan pikirannya akhirat. Diemnya tafakur. Diemnya ini bertafakur, nah, merenung untuk amal soleh, untuk ketaatan. Ya. Kalaupun bergerak, gerakannya tadi itu sesuatu yang dia bisa mendapatkan kemanfaatannya di akhirat. Nah, ini orang-orang yang dunia hanya di badannya, tidak di hatinya. Nah, itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung, nggak sia-sia. Pusingnya dia, sumpeknya dia itu nggak sia-sia. Kenapa? Memikirkan untuk akhiratnya.
Tapi kalau yang dipikirkan dunianya, pusingnya itu berpenyakit, kemudian penyakitnya merugikan. Kalau pusingnya yang membuat sakit itu karena akhiratnya, nggak merugikan. Pusing sampai darah tinggi, kolesterol atau stroke, gara-gara apa? Nggak imbang antara pemasukan dan pengeluaran, bingung dia. Ya apa carane? Pikir. Kemudian bukan untuk kebutuhan, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk kepingin mewah, kepingin megah, kepingin punya banyak, hanya itu. Ini sakitnya rugi. Pusingnya tadi itu yang menyebabkan dia kemudian kolesterol atau darah tinggi, stroke, itu rugi sudah. Tapi kalau untuk kebutuhan, misalnya dia sebagai orang tua untuk nafkah, suami dan misalnya untuk kebutuhan, bukan untuk hal yang lebih, untuk kebutuhan. Lah ini masih faedah, karena apa? As-sa'i ala ahli kal mujahid fi sabilillah, orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu seperti orang yang jihad. Untuk kebutuhan itu. Loh, anak ini kerja untuk menafkahi anak dan sebagainya. Menafkahi gimana? Membelikan HP yang mahal, membelikan komputer, laptop, mobil dan sebagainya, bukan kebutuhan. Itu bukan usaha untuk menafkahi, tapi itu usaha untuk memperkaya, memperbanyak, memewahkan. Itu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Loh, ini butuh apa? Untuk sekolahnya, HP untuk sekolahnya. Kalau untuk sekolah belikan yang 2 juta cukup. Sudah lebih-lebih, kok dibelikan yang 30 juta? Ini untuk sekolahnya, butuh kendaraan yang 10 juta, 14 juta cukup. Lah kenapa dibelikan yang 70 juta? Nah itu lebih berarti. Lah kalau usaha untuk memberikan yang lebih, bukan kal mujahid fi sabilillah. Tapi kalau untuk kebutuhan, ya itu kal mujahid. Lah kalau dia memikirkan itu, lah itu termasuk yang ada di dalam hadisnya Rasulullah. Ada beberapa dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali karena sumpek mikir keluarga. Gak bisa diampuni dengan sholat, gak bisa diampuni dengan sedekah, tidak biasa diampuni dengan ini dan itu, kecuali apa? Alham, sumpek, bingung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baru diampuni dosanya. Dengan sumpeknya diampuni loh, faedah itu, untung. Tapi kalau karena kepingin bangun rumah yang pengen beli kendaraan yang hamnya ini membuat stres, masuk rumah sakit jiwa, rugi sudah. Menghabiskan duit banyak akhirnya. Nah, karena itu kita ini di dunia ini, badan, pikiran kita, hati kita, bagaimana cara memperbaiki, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah, dan menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus meningkatkan kebaikan, ketaatan, yang berusaha untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, dan semoga kita mendapatkan ridhonya dan menjadi orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.